Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Pendidikan Akuntansi semester 5. Berikut ini video dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Eka Ariwibawa, MPD. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 5 anggota kelompok yang saling bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi penganggaran dan realisasi anggaran pendidikan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep anggaran pendidikan. Konsep anggaran pendidikan ini merupakan sejumlah uang yang dialokasikan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, baik bagi sekolah-sekolah negeri, pemerintah, atau pusat dan daerah, merupakan pihak yang berwenang atas penggunaan anggaran sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Pada tingkat nasional, Kemendikbud dan Kemendistekdikti merupakan pihak yang berwenang menetapkan anggaran pendidikan, sumber, dan tujuan penggunaannya. Pada tingkat daerah masing-masing, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota melalui satuan kerja, Dinas Pendidikan akan merencanakan dan memantau penggunaan anggaran pendidikan dalam yurisdiksi dan diskresi masing-masing. Sedangkan di tingkat sekolah, anggaran direncanakan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah beserta warga sekolah mulai dari perencanaan dan implementasi program sekolah yang sudah disepakati untuk dibiayai. Oke, jadi dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan itu terdapat beberapa asas yang mendasari dalam anggaran pendidikan tersebut. Nah, dalam penyusunan anggaran pendidikan itu ada beberapa kaidah yang mendasari dengan tegas untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah kaidah antisipatif agar tidak terjadinya penyelewengan anggaran pendidikan. Nah, maka dari itu diterapkannya beberapa asas dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan. Nah, dalam asas-asas ini terdiri dari beberapa asas. Yang pertama itu ada asas platform, di mana anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Asas yang kedua itu ada asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, yang artinya bahwa pengeluaran pembelanjaan itu harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerimaan uang itu tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan dalam pendidikan. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja fungsi dari anggaran pendidikan. Nah, anggaran pendidikan memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai alat untuk perencanaan, pengendalian, dan juga alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga pendidikan dalam posisi yang kuat atau lemah. Nah, berikut untuk penjelasannya. Jadi, yang pertama, fungsi perencanaan. Nah, fungsi ini bisa membantu unit kerja mengetahui arah kebijakan yang akan dilaksanakan ke depannya sesuai dengan ketersediaan anggaran. Yang kedua, ada pengendalian. Jadi fungsi ini dapat menghindari pengeluaran yang berlebihan serta dapat menghindari penggunaan anggaran yang tidak proporsional, yakni tidak tepat guna, tidak efisien, dan tidak efektif sebagaimana mestinya, dapat merugikan proses layanan pendidikan. Baik, yang ketiga ada alat koordinasi dan komunikasi.
Jadi dokumen anggaran yang lengkap membantu mengidentifikasi dan mengatur tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh setiap unit kerja, sehingga tidak ada tugas yang tumpang tindih atau terbengkalai dalam organisasi. Yang keempat, ada alat penelitian kinerja. Nah, anggaran dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah setiap unit sudah bekerja sesuai target, karena rencana kerja disesuaikan dengan dana yang tersedia. Jadi efektivitas program terlihat dari bagaimana anggaran itu digunakan. Baik, untuk yang terakhir, alat efisiensi atau motivasi. Anggaran pendidikan dapat menantang hal-hal yang realistis. Suatu anggaran hendaknya tidak terlalu tinggi sehingga sulit untuk dibiayai atau dibelanjakan. Akan tetapi juga jangan terlalu rendah sehingga sulit dilaksanakan. Dengan demikian, ketetapan anggaran bisa menjadi motivasi bagi pegawai untuk bekerja karena didukung dengan anggaran yang memadai. Anggaran pendidikan itu terdiri dari berbagai bentuk, antara lain yang pertama itu ada anggaran butir per butir. Nah, anggaran butir per butir itu merupakan bentuk anggaran pendidikan yang paling simpel dan banyak digunakan para perencana anggaran pendidikan. Nah, dalam bentuk ini setiap pengeluaran itu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori. Misalnya ada gaji, upah, honor itu menjadi satu kategori, satu nomor atau satu butir. Nah, yang kedua itu ada anggaran program. Anggaran program sendiri itu merupakan bentuk anggaran yang dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program layanan pendidikan. Nah, pada anggaran biaya butir per butir itu kan dihitung berdasarkan jenis butir item yang akan dibeli atau layanan yang dikerjakan. Nah, sedangkan pada anggaran program biaya itu dihitung berdasarkan jenis programnya. Nah, yang ketiga itu ada anggaran berdasarkan hasil. Itu merupakan bentuk anggaran yang dirancang sesuai dengan namanya. Bentuk anggaran tersebut itu menekankan hasil atau performance kerja, layanan, atau fisik yang dibuat dan bukan pada keperincian dari suatu alokasi program. Selanjutnya terdapat materi mengenai realisasi anggaran. Jadi realisasi anggaran merupakan sebuah proses dari penerapan dan pelaksanaan dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi gambaran jelas mengenai pengelolaan anggaran dan proses dari sumber daya keuangan itu dilakukan itu akan dijelaskan di laporan realisasi anggaran. Nah, laporan realisasi anggaran merupakan sebuah laporan yang di dalamnya itu terdapat perbandingan antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, dalam laporan realisasi anggaran itu juga terdapat beberapa informasi seperti pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan surplus atau defisit dalam suatu periode tertentu. Nah, berikut terdapat contoh dari laporan realisasi anggaran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun anggaran 2023. Ini merupakan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023. Pada tahun 2023, anggaran untuk pendapatan sejumlah 6 miliar 36 juta sekian dan realisasinya sejumlah 7 miliar 623 juta sekian. Pada tahun 2023, anggaran untuk belanja sejumlah 1 triliun 618 miliar 640 juta sekian dan realisasi dari anggaran belanja sejumlah 1 triliun 556 miliar 209 juta sekian. Sekian dari kami kelompok 7. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat aku bingung. Iki piye cara Merupakan pihak yang berwenang. Bermenang. Soalnya kita ngandekin di pencet iki. Terus sik bunder. Sekian dari kami, sekian dari kelompok 7. Mungkin ada terima kasih. Wassalamualaikum. Cok. Wes mati. Wes apa? Ini mudah.
numpak odong-odong. Apa ini, Pak? Iya, tak banget ada gini manjat. Ini deh. Dia pakai ini. Pada suatu waktu kamu sok. Enggak nih aduh. Masih naik, Pak? Mungkin. Enak ini guys kok.